Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Yandra Windesia. Dengan anggota kelompok saya ada Alvin Fairusani dan Fawas Sirak Sofian. Kami akan mempresentasikan tugas kedua untuk mata kuliah penulisan ilmiah, yaitu tentang penelitian ilmiah. Oke, next. Oke, adapun yang menjadi latar belakang kita mengangkat tema atau topik dari penelitian ilmiah itu adalah bagaimana seorang ahli matematika mengetahui atau bisa membangun sebuah model matematika yang tepat untuk menggambarkan penyebaran dan pencegahan COVID-19. Kemudian juga ada studi kasus bahwa bagaimana peneliti mengetahui bahwa penisilin dapat digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Dan yang juga sangat sering kita temui adalah bagaimana seorang dokter mengetahui cara mengobati kanker. Dan ketiga, latar belakang inilah yang akan kita angkat di sebuah topik penelitian ilmiah. Oke, sebelum kita berbicara tentang penelitian ilmiah, kita harus tahu dulu ya, apa itu penelitian. Penelitian adalah proses mengumpulkan informasi dan data sehingga nanti informasi tersebut bisa kita analisa untuk menghasilkan atau sebuah pemahaman mengenai kebenaran dari kondisi yang akan kita bahas nantinya. Oke, next. Sedangkan ilmiah, berbicara tentang ilmiah itu harus mengandung 7 unsur. Yang pertama adalah teoritis, empiris, dapat diuji, terbuka, sistematis, konsisten, dan objektif. Jika ketujuh unsur ini terpenuhi dalam sebuah penelitian, maka kita bisa menggolongkan penelitian tersebut sebagai penelitian ilmiah. Next. Sehingga dari definisi penelitian dan ilmiah di atas, maka kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa penelitian ilmiah adalah penelitian yang sistematis dan objektif untuk mengkaji suatu permasalahan dalam upaya untuk mencapai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum. Dan penelitian ilmiah ini kadangkala bisa menjadi sebuah pengetahuan baru yang dapat digunakan di masyarakat umum. Penelitian ilmiah itu tersebut harus direncanakan secara sistematis sebelum dilakukan. Seperti kita perlu menentukan subjek apa yang perlu kita kaji, kemudian melakukan perencanaan atau metode apa yang tepat, dan menentukan metodologi yang efisien. Adapun klasifikasi teknik pengumpulan data, maksudnya di sini adalah klasifikasi penelitian ilmiah berdasarkan teknik pengumpulan data ada dua. Pertama adalah penelitian observasional dan penelitian eksperimental. Penelitian observasional adalah penelitian dengan mengamati objek atau subjek yang akan kita kaji guna menguji kebenaran hipotesis. Adapun variabel-variabel yang kita gunakan pada penelitian observasional itu tidak dikendalikan atau dimanipulasi. Jadi apa adanya, dan penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Penelitian eksperimental adalah penelitian dengan pendekatan saintifik, memperhatikan hubungan sebab akibat antar variabel, sehingga nanti ada kemungkinan kita kendalikan atau manipulasi variabel-variabel yang ada. Jadi variabel konstan kita manipulasi untuk menetapkan variabel sebab akibat atau dependen yang berlaku. Dan penelitian ini bersifat kuantitatif. Klasifikasi penelitian ilmiah berdasarkan hubungan kausalitas. Ada dua. Pertama adalah deskriptif dan kedua adalah analytical. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfokus pada penggambaran sifat segmentasi demografis dari subjek atau objek yang kita kaji, tanpa berfokus mengapa fenomena yang kita kaji itu terjadi. Jadi di sini hanya apa saja yang menjadi karakter dari fenomena tersebut, tanpa kita harus tahu
mengapa fenomena tersebut terjadi. Ciri-ciri penelitian deskriptif itu adalah variabel tidak terkendali. Ada studi cross-seksional, ada dasar bagi penelitian lanjutan. Sedangkan penelitian analitikal ada penelitian yang melibatkan berpikir kritis, memberitahu mengapa sesuatu terjadi. Jadi di sini selain kita mengetahui apa saja yang menjadi karakteristik dari penelitian tersebut atau dari subjek atau objek yang kita kaji, itu juga perlu tahu mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Untuk pengelompokan penelitian analitikal itu adalah berupa penelitian observasional dan penelitian intervensi. Metode penelitian. Metode penelitian adalah proses penyelidikan dan menyediakan informasi guna menyelesaikan masalah sehingga nanti kita bisa mendapatkan goals yang kita harapkan dari penelitian tersebut atau berupa hipotesis teruji. Metode penelitian dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan jenis dan analisisnya. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik angka daripada naratif. Sehingga di sini bersifat angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud guna memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kalimat dan bahasa yang konseptual. Dan terakhir ada penelitian campuran. Penelitian campuran di sini adalah gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu penelitian dengan mengkombinasikan antar keduanya sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Pengelompokan metode penelitian berdasarkan teknik yang digunakan. Ada pertama, penelitian survei. Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden, guna meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Ini biasanya dilakukan oleh para peneliti sosial. Yang kedua, penelitian sejarah adalah penelitian yang berfokus pada masa lalu dengan mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin sehingga informasi yang kita dapatkan sangat lengkap. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Adalah penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Jadi di sini kita memberikan sebuah perlakuan terhadap objek atau subjek yang akan kita kaji. Klasifikasi metode penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama ada penelitian dasar, adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua, penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan berkenaan dengan kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Jadi pengaplikasiannya nyata. Yang ketiga ada penelitian evaluatif, adalah suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis, guna menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Oke. Ini yang pertama yang kita bahas adalah pengertian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seseorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Manfaatnya adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, peneliti bisa terbantu atau mempermudah. Next. Pendekatan penelitian ini ada pendekatan penelitian menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Deirdre D. Johnston dan Scott W. van der Stoel. Menurut mereka, pendekatan merupakan desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis
yang berlanjut pada penghimpunan data, analisis, dan kesimpulan. Sejatinya pendekatan penelitian telah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendekatan analisis dan penghimpunan data. Belum. Yang kedua adalah Nazir. Sementara menurut Nazir, pendekatan penelitian merupakan sebuah metode penelitian ilmiah. Jadi boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis. Next. Selanjutnya ada Hamid Darmadi. Pendekatan penelitian merupakan suatu metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan dengan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Kemudian Adi Kunto. Menurut Adi Kunto, metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Selanjutnya ada Sukandar Rumidi, yaitu merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Next. Jenis-jenis pendekatan dalam penelitian itu ada terbagi dua, yaitu penelitian induktif dan deduktif. Yang pertama yang kita bahas adalah pendekatan induktif. Jadi pendekatan induktif ini adalah metodologi penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran dengan langkah berpikir yang bergerak dari pengamatan spesifik ke generalisasi dan teori yang lebih luas. Sehingga secara informal pendekatan dan disebut dengan sebagai pendekatan bottom up, yakni dari bawah ke atas. Next. Sementara itu menurut para ahli ada beberapa ahli yang mendefinisikan apa itu pendekatan induktif. Menurut Eliana Hasan, penelitian induktif adalah riset yang mengedepankan fakta atau permasalahan sosial yang kemudian dilakukan analisis secara mendalam melalui pertanyaan. Yang kedua adalah Surajio. Pengertian penelitian induktif adalah jenis metode penelitian dalam bentuk penalaran yang mampu mengambil proposisi ke permasalahan khusus menjadi pembahasan umum. Selanjutnya ada Santrok. Definisi penelitian induktif adalah metode penalaran yang berangkat dari masalah khusus ke umum. Next. Pendekatan induktif ini ciri-cirinya ada sebagai berikut. Yang pertama dimulai dengan observasi dan teori yang diajukan menjelang akhir proses penelitian sebagai hasil observasi. Kemudian melibatkan pencarian pola dan observasi dan pengembangan penjelasan atau teori melalui serangkaian hipotesis penelitian. Lalu tidak ada teori atau hipotesis yang akan diterapkan dari studi induktif di awal penelitian, dan peneliti bebas untuk mengubah arah penelitian setelah proses penelitian dimulai. Lalu peneliti ditekankan bahwa penelitian induktif tidak berarti mengabaikan teori ketika merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian. Lalu penalaran induktif didasarkan pada belajar dari pengalaman, pola kemiripan atau keteraturan dan pengalaman diamati untuk mencapai kesimpulan atau untuk menghasilkan teori. Next. Metode pendekatan induktif ada beberapa macam. Yang pertama ada observasi. Contoh, penerbangan maskapai bertarif rendah ditunda. Yang kedua, anjing A dan B memiliki kutu. Yang ketiga, keberadaan gajah bergantung pada air. Next. Yang kedua, mengamati polanya. Contohnya, 20 penerbangan lainnya dari maskapai bertarif rendah ditunda. Yang kedua, semua anjing yang diamati memiliki kutu. Yang ketiga, keberadaan semua hewan yang diamati bergantung pada air. Terakhir adalah mengembangkan teori. Misalnya adalah maskapai berbiaya rendah selalu mengalami penundaan. Yang kedua, semua anjing memiliki kutu. Yang ketiga, semua kehidupan biologis bergantung pada air. Contoh pendekatan induktif ini adalah tentang bagaimana anak laki-laki dan pria muda belajar tentang menstruasi. Untuk memahami proses belajar itu, Allen dan rekan-rekannya menganalisis narasi tertulis dari 2-3 pria muda, di mana para pria tersebut menggambarkan bagaimana mereka belajar tentang menstruasi, apa yang mereka pikirkan saat pertama kali mempelajarinya, dan apa yang mereka pikirkan tentang hal tersebut sekarang. Dengan mencari pola di 23 narasi anak laki-laki,
para peneliti dapat mengembangkan teori umum tentang bagaimana anak laki-laki dan laki-laki muda belajar tentang aspek biologi anak perempuan dan wanita. Peneliti menyimpulkan bahwa saudara perempuan memainkan peran penting dalam pemahaman awal anak laki-laki tentang menstruasi, bahwa menstruasi membuat anak laki-laki merasa agak terpisah dari anak perempuan. Dan ketika mereka memasuki masa dewasa muda dan membentuk hubungan romantis, pria muda mengembangkan sikap yang lebih dewasa tentang menstruasi. Next. Yang kedua adalah pendekatan deduktif. Jadi pendekatan deduktif ini adalah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang spesifik. Secara informal disebut pendekatan top-down. Pendekatan deduktif menurut Surya Sumantri adalah serangkaian dan bentuk kegiatan berpikir yang dilakukan dengan cara berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum, kemudian ditarik ke kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan deduktif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama berkaitan dengan pengembangan hipotesis berdasarkan teori yang ada, kemudian merancang strategi penelitian untuk menguji hipotesis. Yang kedua dapat dijelaskan dengan menggunakan hipotesis yang dapat diturunkan dari proposisi teori. Yang ketiga, deduktif artinya menalar dari khusus yang ke umum. Jika hubungan sebab ada akibat atau total tampaknya tersirat oleh teori atau contoh kasus tertentu, itu mungkin benar dalam banyak kasus. Yang terakhir adalah kelebihannya antara lain kemungkinan untuk menjelaskan hubungan kausal antara konsep dan variabel yang kemungkinan untuk mengukur konsep secara kuantitatif, kemungkinan untuk mengeneralisasi kemampuan penelitian sampai batas tertentu. Nah, yaitu selanjutnya dalam metode pendekatan deduktif, yang pertama mulai dari teori yang sudah ada, yang kedua merumuskan hipotesis berdasarkan teori yang ada. Nah, yang ketiga adalah mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, dan terakhir adalah menganalisa hasil apakah data menolak atau mendukung hipotesis. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fawaz. Contohnya adalah studi deduktif yang dan belum Pak. Contohnya adalah studi deduktif yang dilakukan Melissa Meki dan tentang Catherine Warner tentang efek dari lingkungan kelas yang berbeda pada kesehatan mental siswa kelas 1. Sebelumnya, mereka dan Warner berhipotesis bahwa fitur ruang kelas yang negatif berkaitan dengan masalah emosional dan perilaku anak-anak. Orang mungkin menganggap penelitian sebagai teori sistem. Selanjutnya, yang dibagikan oleh Fawaz. Baik, untuk selanjutnya itu akan dibahas mengenai langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Secara umum itu terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama mengidentifikasi, merumuskan, dan membatasi masalah. Kemudian melakukan studi kepustakaan. Kemudian merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Kemudian yang keempat itu menentukan desain dan metode penelitian. Kemudian yang kelima menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Dan yang terakhir yaitu menganalisis data dan menyajikan hasil. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama dari mengidentifikasi masalah, merumuskan dan membatasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah. Identifikasi masalah adalah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lainnya. Karena masalah penelitian ini akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan ini bisa disebut penelitian atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu merupakan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian itu akan dibawa, dan apa saja sih sebenarnya yang ingin dikatakan atau yang ingin dicari tahu oleh si peneliti. Kemudian selanjutnya yaitu batasan masalah, yaitu ruang lingkup masalah ataupun dia membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu melakukan studi kepustakaan atau literatur, membaca literatur ya. Menurut Creswell,
itu studi pustaka dalam studi penelitian mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan. Kemudian manfaat yang kedua, menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu politik di dalam pustaka dan mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan suatu hasil penelitian dengan temuan lainnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Hipotesis di sini tadi adalah dugaan sementara atas suatu permasalahan yang sedang diteliti. Karena masih berupa dugaan sementara, maka hipotesis itu harus dapat dibuktikan kebenarannya dan dikumpulkan dan diolah menggunakan metode analisis statistik. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan desain dan metode penelitian. Sebelumnya sudah dibahas tentang metode penelitian, jadi ini secara besarnya saja. Jadi metode penelitian itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data-data sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan keterangan, pernyataan atau kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan datanya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menganalisis data dan menyajikan hasil. Di sini teknik analisis data itu adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, ataupun dokumentasi dengan cara mengorganisir data itu ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, ataupun melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain. Dan langkah terakhir pada analisis data ialah penafsiran atau penyajian hasil. Yaitu penafsiran hasil penelitian ini dilakukan untuk menafsirkan data-data yang telah disusun, diolah, dan disajikan menjadi simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Penarikan simpulan pada penelitian ini ialah dapat digunakan dengan cara menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil penelitian yang telah ditemukan, apakah sesuai atau tidak, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.